Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rahayu Putri dengan NIM SSI 2023033694 akan mempresentasikan mengenai sistem operasi Ubuntu. Berikut beberapa pembahasan yang akan dibahas mengenai sistem operasi Ubuntu. Yang pertama ada pendahuluan, kedua sejarah Ubuntu, 3 fitur unik, 4 kelebihan dan kekurangan Ubuntu, dan 4 conclusion. Apa itu Ubuntu? Ubuntu adalah sistem operasi open source berbasis Linux yang dikembangkan oleh Canonical Ltd, sebuah perusahaan teknologi asal Inggris. Sistem operasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan penggunaan, stabilitas, dan aksesibilitas bagi pengguna di berbagai platform, termasuk desktop, server, cloud, dan perangkat Internet of Things. Nama Ubuntu berasal dari filosofi Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan kepada sesama, mencerminkan prinsip keterbukaan dan komunitas yang menjadi dasar pengembangan perangkat lunak ini. Sejak pertama kali dirilis pada tahun 2004, Ubuntu telah menjadi salah satu distribusi Linux paling populer di dunia, digunakan oleh individu, pengembang, dan perusahaan untuk berbagai keperluan, mulai dari komputasi pribadi hingga infrastruktur cloud secara skala besar. Fokus utama operating system ini adalah pada stabilitas, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan. OS ini dirancang agar ramah bagi pengguna baru, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman dengan Linux sebelumnya. Ubuntu cocok digunakan untuk kebutuhan pribadi, bisnis, hingga penggunaan server karena pengembangannya yang fokus pada keandalan. Ubuntu juga menyediakan solusi perangkat lunak yang dapat digunakan oleh siapa saja tanpa biaya, mendukung filosofi perangkat lunak bebas. Selanjutnya, sejarah Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux paling populer di dunia yang berbasis pada Debian. Ubuntu dikembangkan oleh Canonical Ltd, sebuah perusahaan teknologi asal Inggris yang didirikan oleh Mark Shuttleworth, seorang pengusaha dari Afrika Selatan. Proyek Ubuntu dimulai pada tahun 2004 dengan tujuan menciptakan sistem operasi yang ramah pengguna, stabil, mudah digunakan, dan dapat diakses oleh siapa saja tanpa memerlukan biaya lisensi. Filosofi Ubuntu berasal dari budaya Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan kepada sesama, yang mencerminkan prinsip keterbukaan dan komunitas. Ubuntu lahir dari pengamatan bahwa meskipun Linux menawarkan fleksibilitas dan stabilitas yang luar biasa, distribusi yang ada pada saat itu seperti Debian tidak cukup ramah bagi pengguna umum. Dengan mengutamakan pengalaman pengguna, Canonical memulai pengembangan Ubuntu untuk menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas Linux dan kebutuhan pengguna non-teknis. Versi pertama Ubuntu yaitu Ubuntu 4.10 dengan nama kode Warthog dirilis pada 20 Oktober 2004. Nama kode ini mencerminkan sifatnya sebagai proyek yang masih dalam tahap awal tetapi cukup stabil untuk penggunaan sehari-hari. Selanjutnya yaitu jenis rilis Ubuntu. Terdapat 2 jenis rilis Ubuntu. Yang pertama ada rilis reguler, kedua ada rilis LTS atau long term support. Rilis reguler.
Rilis reguler adalah versi Ubuntu yang dirilis setiap 6 bulan sekali. Rilis ini fokus pada pembaruan fitur baru, peningkatan kinerja, dan pengenalan teknologi terbaru. Rilis reguler biasanya memiliki dukungan selama 9 bulan. Rilis reguler digunakan untuk memperkenalkan fitur terbaru, perbaikan bug, dan perbaikan perangkat lunak yang lebih cepat. Namun rilis ini memiliki dukungan yang lebih pendek, sehingga pengguna harus melakukan upgrade setiap 9 bulan sekali untuk tetap mendapatkan keamanan. Contoh rilis reguler: 1 Ubuntu 23.4 yang diberi nama Lunar Lobster dirilis pada 20 April 2023, merupakan rilis reguler dengan pembaruan teknologi terbaru dan perbaikan bug. Tidak memiliki dukungan jangka panjang, hanya didukung selama 9 bulan hingga Januari 2024. 2. Ada Ubuntu 22.10 yang diberi nama Kinetic Kudo, dirilis pada 20 Oktober 2022, yang juga merupakan rilis reguler, menawarkan pembaruan perangkat lunak dan fitur baru. Dukungan berakhir pada Juli 2023. Selanjutnya yaitu rilis LTS atau Long Term Support. Rilis LTS adalah versi Ubuntu yang dirilis setiap 2 tahun sekali dan didukung untuk jangka waktu yang lebih lama, yaitu 5 tahun untuk desktop dan server tergantung versi LTS. Rilis LTS ditunjukkan untuk pengguna yang menginginkan kestabilan jangka panjang tanpa perlu sering mengupgrade sistem operasi. Contoh dari rilis LTS, yang pertama ada Ubuntu 22.4 yang diberi nama Jammy Jellyfish, dirilis pada tanggal 21 April 2022, yang merupakan rilis LTS yang didukung hingga 2027 untuk desktop dan 2032 untuk server, menyertakan Genome 42, pembaruan di sisi grafis serta peningkatan kinerja. Ubuntu 20.4 yang diberi nama Vocal Posa yang dirilis pada tanggal 23 April 2020, merupakan rilis LTS yang didukung hingga 2025 untuk desktop dan 2030 untuk server, termasuk pembaruan keamanan jangka panjang dan optimasi sistem. Ubuntu yang terakhir ada Ubuntu 18.4 yang diberi nama Bionic Beaver, dirilis pada tanggal 26 April 2018, merupakan rilis LTS yang didukung hingga 2023 untuk desktop dan 2028 untuk server. Banyak digunakan di server dan perangkat perusahaan karena kestabilannya. Selanjutnya, fitur unik dari Ubuntu. Ada beberapa fitur unik dari Ubuntu. Yang pertama ada Genome, 2 ada repositori perangkat lunak yang lengkap, 3 ada Ubuntu Software Center, 4 ada keamanan tinggi, 5 gratis dan open source, 6 konvergensi desktop dan mobile, 7 varian Ubuntu dengan lingkungan desktop berbeda. Yang pertama ada Genome. Ubuntu menggunakan antarmuka desktop Genome yang intuitif dan mudah digunakan, cocok bagi pengguna baru maupun berpengalaman. Tampilan
yang bersih dan navigasi yang sederhana memudahkan adaptasi pengguna dari sistem operasi lain. Yang kedua ada repositori perangkat lunak yang lengkap. Ubuntu Software Center, pusat aplikasi bawaan yang terorganisir dengan baik memudahkan pengguna untuk mencari, menginstal, dan mengelola aplikasi. Yang kedua ada Snap dan Flatpak. Fitur ini yang kedua ada repositori perangkat lunak yang lengkap. Ubuntu Software Center merupakan pusat aplikasi bawaan yang terorganisir dengan baik, memudahkan pengguna untuk mencari, menginstal, dan mengelola aplikasi. Lalu ada Snap dan Flatpak. Kedua format paket ini memungkinkan instalasi aplikasi secara cepat dan mudah, bahkan dari sumber di luar repositori resmi Ubuntu. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih aplikasi. Berikut contoh tampilannya. Selanjutnya yaitu Ubuntu Software Center. Ubuntu menawarkan repositori perangkat lunak yang luas melalui Ubuntu Software Center, memungkinkan pengguna mengunduh dan menginstal berbagai aplikasi dengan mudah. Dukungan untuk berbagai format paket seperti DEB dan Snap memperkaya pilihan perangkat lunak yang tersedia. Selanjutnya ada keamanan tinggi. Pembaruan keamanan yang rutin. Ubuntu secara teratur merilis pembaruan keamanan untuk melindungi sistem dari ancaman terbaru. Dua, ada firewall bawaan. Ubuntu dilengkapi dengan firewall yang dapat dikonfigurasi untuk memblokir lalu lintas jaringan yang tidak diinginkan. Enkripsi. Ubuntu mendukung enkripsi disk penuh untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Selanjutnya ada gratis dan open source. Ubuntu dapat diunduh, digunakan, dan didistribusikan secara gratis. Sebagai proyek open source, kode sumbernya tersedia untuk umum, memungkinkan transparansi dan kontribusi dari komunitas global. Konvergensi desktop dan mobile. Ubuntu Touch. Ubuntu tidak hanya tersedia untuk desktop, tetapi juga untuk perangkat mobile. Ini memungkinkan pengalaman yang lebih seamless antara perangkat desktop dan perangkat mobile. Selanjutnya yaitu varian Ubuntu dengan lingkungan desktop berbeda. Ubuntu, yang pertama ada Ubuntu Mat, menawarkan tampilan klasik yang mirip dengan GNOME. 2. Cocok untuk pengguna yang menyukai tampilan desktop tradisional. Yang kedua ada Ubuntu Pucci, menggabungkan elemen terbaik dari berbagai elemen desktop, dari berbagai lingkungan desktop, menawarkan tampilan yang modern dan sangat disesuaikan. Selanjutnya ada kelebihan Ubuntu. Yang pertama, gratis dan open source. Ubuntu sepenuhnya gratis dan open source sehingga dapat menggunakan, memodifikasi, dan membagikannya tanpa batasan. 2. Keamanan. Ubuntu umumnya dianggap lebih aman dibandingkan Windows karena memiliki sistem pembaruan keamanannya lebih baik dan lebih sedikit rentan terhadap virus dan malware. 3. Kustomisasi. Ubuntu menawarkan tingkat kustomisasi yang sangat tinggi. Anda dapat mengubah hampir semua aspek sistem operasi mulai dari tampilan hingga fungsionalitas. Stabilitas. Ubuntu dikenal karena stabilitasnya. Sistem operasi ini jarang mengalami crash atau hang. Selanjutnya, komunitas yang besar. Ubuntu memiliki komunitas pengguna yang sangat besar dan aktif, sehingga dapat dengan mudah menemukan bantuan jika mengalami masalah.
Perangkat lunak gratis. Ubuntu dilengkapi dengan berbagai perangkat lunak gratis dan berkualitas tinggi, seperti LibreOffice, GIMP, dan Firefox. Selanjutnya yaitu dukungan hardware yang baik. Ubuntu umumnya memiliki dukungan hardware yang sangat baik. Sebagian besar perangkat keras modern dapat bekerja dengan baik di Ubuntu. Yang terakhir, fokus pada privasi. Ubuntu lebih memperhatikan privasi pengguna dibandingkan dengan sistem operasi komersial lainnya. Kekurangan Ubuntu. Yang pertama, kurangnya aplikasi komersial. Tidak semua aplikasi komersial tersedia untuk Ubuntu. Beberapa aplikasi hanya tersedia untuk Windows dan Mac OS. Kedua, kurva pembelajaran. Bagi pengguna baru, Ubuntu mungkin memiliki kurva pembelajaran yang lebih tinggi dibandingkan Windows. 3. Driver yang tidak selalu tersedia. Meskipun dukungan hardware Ubuntu yang sangat baik, terkadang Anda mungkin kesulitan menemukan driver untuk perangkat keras yang lebih spesifik atau lebih tua. Yang terakhir, antarmuka yang tidak sefamiliar. Bagi pengguna Windows yang sudah terbiasa dengan tampilan dan nuansa Windows, antarmuka Ubuntu mungkin terasa berbeda dan perlu waktu untuk beradaptasi. Conclusion, Ubuntu adalah sistem operasi yang fleksibel, stabil, dan aman. Dengan fitur uniknya, seperti antarmuka Genome, dukungan aplikasi melalui Snap, dan konvergensi desktop mobile, Ubuntu menjadi pilihan ideal untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penggunaan pribadi hingga infrastruktur, server, dan IoT. Ubuntu tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tapi juga mencerminkan filosofi keterbukaan dan berkolaborasi komunitas global. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.